Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat coretan pengetahuan yang luar biasa. Di video kali ini kita akan dihantarkan untuk memahami hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana, atau profesional. Sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita gali konsep pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Para sahabat coretan pengetahuan yang luar biasa, pendidikan kewarganegaraan yang sedang kita pelajari bersama ini merupakan bidang yang dapat ditemukan hampir di seluruh dunia. Cuma namanya saja sih yang berbeda. Yang jadi pertanyaan, kenapa bidang ini merupakan bidang yang sangat penting bagi negara-negara di dunia? Nah, jawabannya adalah karena secara filosofis, negara-negara yang menginginkan dirinya tetap eksis, maka warga negaranya harus dididik dengan sangat baik agar menjadi warga negara yang ideal bagi suatu negara atau disebut juga dengan smart and good citizen. Lanjut, belajar tentang pendidikan kewarganegaraan yang ditempuh oleh mahasiswa pada dasarnya adalah tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, mencintai tanah air. Oleh karena itu, ya, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia dan mencintai tanah air Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, ya, dan juga eh, apa namanya, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara secara demokratis. Mari kita lihat istilah pendidikan kewarganegaraan di negara-negara di dunia. Kalau di Indonesia kita kenal dengan pendidikan kewarganegaraan. Kalau di United States of America disebut dengan civics atau civic education. Kalau di UK disebut dengan citizenship education. Kalau di Timur Tengah istilah ini dikenal dengan kalimatul muwatanah atau tarbiyatul watoniyah. Itu di berbagai negara di Timur Tengah. Kalau di Meksiko istilah pendidikan kewarganegaraan disebut dengan education civicas. Nah, begitu juga negara-negara lainnya, ya, seperti Jerman, Australia, USA, Amerika, Afrika Selatan, Hungaria, Singapura, Rusia, bahkan negara tetangga kita seperti Malaysia mempunyai pendidikan kewarganegaraan yang dikenal dengan pendidikan civic. Adanya sejumlah istilah yang digunakan di berbagai negara ini menunjukkan bahwa setiap negara menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan meskipun dengan istilah yang beragam. Baiklah, kita coba telusuri kembali tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Pernahkah Anda memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana profesional? Seperti apa sosok sarjana atau profesional itu? Ya, apa sarjana itu? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, tentang pendidikan tinggi maksud saya, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Lalu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional itu adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan. Keahlian, kemahiran, kecakapan memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa apapun kedudukannya, sarjana atau profesional dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagai mana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,
maka Anda berstatus sebagai warga negara. Lalu menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, profesi, serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Ditambah lagi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, sampailah kita pada pertanyaan, apa pendidikan kewarganegaraan itu? Baiklah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1, kita bahas tentang pendidikan dulu. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, apa itu kewarganegaraan? Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepas dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan dalam literatur Inggris. Ya, ketiganya dinyatakan dengan istilah citizen, ya, citizenship, dan citizenship education. Lalu apa hubungannya dari ketiga istilah itu? Perhatikan pernyataan yang dikemukakan oleh John G. Cogan dengan Ray Derricott ini, ya. A citizen was defined as a constituent member of society. Citizenship, on the other hand, was said to be a set of characteristics of being citizen. And finally, citizenship education, the underlying focal point of a study, was defined as the contribution of education to the development of those characteristics of a citizen. Nah, kalau kewarganegaraan itu sendiri adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa atau mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, apa alasan pentingnya diperlukan pendidikan kewarganegaraan ini? Nah, untuk memahami pendidikan kewarganegaraan ini pentingnya apa? Mari kita lihat secara historis, sosiologis, dan politis. Kita awali dari yang pertama, secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdirinya Budi Utomo ini sendiri, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indis, Parti, PSI, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepas diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara ikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun secara diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Pada akhirnya 17 Agustus 1945, ya, pengorbanan jiwa dan raga masyarakat Indonesia pada saat itu, ya, tidak sia-sia dan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia
pada saat itu juga. Lalu secara sosiologis, kemerdekaan Indonesia, ya, setelah melepas diri dari bayang-bayang penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengaku kemerdekaan dan belum ikhlas melepas Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara. Pendidikan kewarganegaraan itu sendiri pada permulaannya, ya, lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pimpinan-pimpinan negara dalam pidato-pidatonya, ya, mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air bangsa Indonesia, ya, seluruh bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan tahun 1945 belum dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku civics pertama di Indonesia yang berjudul Manusia dan Masyarakat, ya, baru Indonesia. Yang terakhir, secara politis, pendidikan kewarganegaraan merupakan pengganti mata kuliah kewirausahaan yang dulu termasuk kelompok mata kuliah umum MKU. Setelah berubah menjadi mata kuliah kewarganegaraan, maka mata kuliah ini dikelompokkan kepada mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diselenggarakan. Nah, ditambah lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga mengamanatkan mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi agar warga negara cerdas diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi negara dan bangsanya. Melalui partisipasi warga negara akan membawa kemajuan negara karena tidak ada satupun negara di dunia maju tanpa partisipasi aktif dari warga negaranya. Begitu pula dengan tanggung jawab warga negara atas persoalan yang dihadapi negara dan bangsa akan kontribusi untuk kemajuan negara dan bangsanya. Demikian video ini dibuat. Terima kasih. Salam coretan pengetahuan.